Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Tetap sehat, tetap semangat. What is to be learned in this chapter? Kita akan lebih banyak membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki, proses spermatogenesis, organ reproduksi pada perempuan, proses oogenosis, siklus menstruasi, serta fertilisasi dan kehamilan. Pentingnya tentang belajar di bab ini adalah agar kalian lebih paham lagi tentang struktur dan fungsi organ reproduksi kalian sendiri, sehingga kalian dapat menjaganya untuk tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki itu terdiri atas dua, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri atas penis dan skrotum. Nah, sedangkan organ bagian dalam terdiri atas testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut di buku kalian masing-masing. Kemudian, proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki disebut dengan peristiwa spermatogenesis. Spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Nah, kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembelahan sel ya. Di sana ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Proses spermatogenesis ini merupakan proses pembelahan yang bersifat meiosis. Nah, tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis. Biasanya cairan mani ini keluar pada saat laki-laki mengalami mimpi basah. Dan ini dialami pada laki-laki saat mereka berusia 10 sampai 14 tahun. Jadi cairan mani itu apa sih? Cairan mani ini adalah campuran dari sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Nah, jadi proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis, ya. Di bagian manakah di dalam testis itu? Nah, kita lihat di sini. Jadi proses pembentukan sperma yang disebut dengan spermatogenesis itu terjadi di dalam tubulus seminiferus. Ya, tubulus seminiferus itu berarti saluran yang menghasilkan semen. Semen itu adalah sperma. Jadi tubulus seminiferus ini merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok tempat terbentuknya sperma. Nah, kumpulan dari tubulus inilah yang membentuk struktur yang dinamakan dengan testis. Proses pembentukan sperma sendiri bertahap, mulai dari yang pertama ada spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, sampai terbentuknya spermatozoa. Nah, ini kalian bisa ingat kembali pada saat mempelajari pembelahan meiosis di pertemuan yang lalu. Jadi, yang pertama ini adalah spermatogonium, berarti nanti mengalami beberapa fase ya, seperti fase yang ada di dalam pembelahan meiosis, yaitu ada meiosis 1, kemudian nanti ada meiosis 2 sampai terbentuk spermatozoa atau sperma. Sedangkan yang sekarang kita bahas adalah organ reproduksi pada perempuan. Berbeda dengan laki-laki, alat reproduksi perempuan yang terletak di luar itu adalah vulva dan labium. Vulva itu adalah suatu celah panjang yang paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Nah, kedua bibir ini namanya adalah labium. Ke dalam saluran vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Ya. Kemudian alat reproduksi bagian dalam pada wanita yang pertama adalah ovarium.
Ovarium ini bentuknya seperti telur. Ya, ovarium itu berjumlah 2, terletak di samping kanan dan samping kiri rahim atau uterus, dan fungsinya tentu saja menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian ada saluran tuba falopi atau oviduk. Nah, tuba falopi ini menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Kemudian ada yang namanya infundibulum. Infundibulum ini adalah struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Selanjutnya ada rahim atau uterus. Rahim ini merupakan tempat berkembangnya janin jika terjadi kehamilan. Kemudian ada endometrium. Endometrium ini adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Kemudian ada serviks, ini adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian ada vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim dan tempat mengalirnya darah menstruasi serta saluran keluarnya bayi. Kemudian yang terakhir ada fimbre. Fimbre ini adalah struktur berjumbai yang berfungsi untuk menangkap sel-sel telur. Nah, di dalam organ reproduksi perempuan berlangsung peristiwa namanya adalah oogenesis. Nah, apakah itu oogenesis? Oogenesis itu merupakan proses pembentukan sel kelamin pada perempuan, yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Nah, ini adalah gambar struktur ovarium. Nah, pada gambar ini kita dapat lihat bahwa di dalam ovarium terdapat ada beberapa folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Ini ya, ini adalah folikelnya. Nantinya folikel ini akan berkembang menjadi semakin besar sehingga menjadi folikel primer. Nah, selanjutnya peristiwa dalam pembentukan folikel atau pematangan folikel ini kita kenal dengan istilah oogenesis. Nah, ini kita ingat kembali ya, di dalam oogenesis sama seperti pembelahan meiosis yang kemarin sudah kalian pelajari. Jadi, pertama di sini terbentuk dulu oogonium, kemudian oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer kemudian melalui pembelahan secara meiosis 1 dan pembelahan secara meiosis kedua. Nah, di dalam oosit primer ini yang berkembang menjadi oosit sekunder dan badan kutub primer. Selanjutnya, oosit sekunder jika terjadi ovulasi maka akan terjadi perkembangan ootit menjadi ovum. Sedangkan jika tidak ada pembuahan maka nantinya akan meluruh menjadi menstruasi pada wanita. Nah, kemudian ini adalah proses yang terjadi dalam organ perempuan. Kita kenal adanya menstruasi. Menstruasi ini adalah peristiwa pendarahan akibat turunnya sel telur. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut dengan siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi ini berlangsung selama 28 hari. Kita perhatikan ya di sini ya. Ini adalah dari hari pertama, hari keempat, dan seterusnya. Karena berlangsung secara terus-menerus, secara periodik, maka dinamakan dengan siklus menstruasi. Agar lebih paham tentang apa itu siklus menstruasi, kita cek dulu video berikut ini ya. Pernahkah teman-teman merasa heran, kenapa sih kakak perempuan atau pacar tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa sendiri? Ternyata hal ini ada kaitannya dengan siklus menstruasi atau datang bulan atau haid. Tapi sebelum membahas siklus dan perubahan emosinya, yuk kenali dulu bagaimana sih haid bisa terjadi. Dari gambar ini, bagian berbentuk bulat disebut dengan ovarium sebagai tempat pengisi ovum atau sel telur. Bagian ini adalah oviduk atau tuba falopi, tempat berkumpulnya sperma dengan sel telur jika terjadi pembuahan.
Bagian ini disebut dengan vagina. Sedangkan bagian yang sempit ini adalah mulut rahim atau cervix. Bagian yang paling besar adalah rahim atau uterus, di mana tempat adik bayi tumbuh saat sang ibu mengandung. Dinding ini disebut dengan lapisan endometrium yang memiliki banyak sekali pembuluh darah. Dinding ini juga yang nantinya akan luruh dengan telur saat menstruasi. Sel telur yang dihasilkan ovarium akan berjalan melalui tuba fallopian. Jika bertemu dengan sperma setelah berhubungan seksual, maka akan menjadi zigot atau calon bayi. Sedangkan jika tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur akan terus berjalan ke rahim. Dan pada saat rahim mati akan luruh bersama dengan endometrium yang mengandung banyak sekali pembuluh darah. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan menstruasi, keluarnya darah dari vagina wanita. Darah yang dikeluarkan saat menstruasi berkisar antara 20 sampai 60 ml atau 20 sampai 60 cc. Dengan lama menstruasi sekitar 2 sampai 3 hari. Oke, itu tadi tentang siklus menstruasi pada wanita. Selanjutnya, ada proses lain juga yang berlangsung di dalam organ reproduksi perempuan, yaitu proses fertilisasi. Jadi anak-anak, sebulan sekali ovarium itu akan melakukan ovulasi, yaitu mengeluarkan sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi oleh sperma. Peleburan antara sel telur dengan sel sperma disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi dan menghasilkan zigot. Maka, jika terjadi fertilisasi, kemudian bertemunya sel telur dengan sperma, maka wanita ini tidak akan mengalami menstruasi. Selanjutnya, dia akan mengalami kehamilan. Demikian anak-anak tentang materi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan.